Daripada gosip gibah nggak jelas di mimbar, pendeta lebih baik memberitakan firman Tuhan untuk membangun iman jemaat. Berbeda dengan Anda, untuk membangun iman jemaat, Anda harus menyebarkan hoax. Tapi kami para pendeta, saya juga sebagai hamba Tuhan, saya tidak pernah melakukan itu. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau menanggapi sebuah video dari Ayah Sofia yang menayangkan tentang Ustadz Kainama dan dua temannya, saya tidak tahu siapa itu. Dan dalam video itu, demi membela Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Kainama membabi buta menyerang orang Kristen atau memfitnah orang Kristen. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Ya, jangan gitu. Tidak ada orang Islam yang benci antum di republik ini. Ya, betul. Tidak ada. Ya. Toleran dan sayang serta memuliakan Isa ibnu Maryam itu tidak ada yang lebih daripada umat muslim. Tidak ada. Kita tidak pernah bikin Yesus telanjang di atas salib, tidak. Kita yang bikin Yesus itu tidak mati, kita. Orang muslim yang kasih hadiah khusus buat maminya Jesus, namanya Maryam, satu surat khusus. Ya, namanya surat. Orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita orang muslim yang kasih hadiah buat opanya, bukan cuma maminya, opanya. Amram, Imran. Ali Imran. Surat Al-Imran. Surat Al-Imran. Kita ada. Antum kemana aja? Antum kemana aja? Lalu ketika kita bilang Bible ada problems di dalamnya, antum marah. Bilang tidak toleransi dan penistaan. Islam ini dinistakan berapa ribu kali? Come on, my brother and sister. Kita sebagai orang Islam dinistakan habis-habisan. Nabi kita every single Sunday, saya mau bilang ya, every single Sunday, setiap hari Minggu, itu di gereja Nabi kita habis dihinakan. Buta huruf. Pedofilia. Udahlah, antum gak usah tutup-tutup. Ana tahu. Pedofilia, buta huruf. Berdarah-darah perang. Membunuhi orang yang tidak Islam. Antum yang sebar itu tanpa pengetahuan. Kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama, saya melihatnya loh ya. Dia ini menutup-nutupi semua kejelekannya dia, semua apa yang dia lakukan terhadap orang Kristen, termasuk teman-temannya dan Ustadz Yahya Waloni juga, dengan cara menuduh atau memfitnah orang Kristen. Yaitu orang Kristen seling menjelek-jelekkan orang Islam atau nabinya di dalam gereja. Saya mendapatkan 3 poin penting dari pembahasan Ustadz Kainama tadi itu ya. Yang pertama, dia bilang bahwa orang Islamlah yang memuliakan Yesus, kemudian ibunya dan opanya. Kata dia, menurut saya, kalian ini tidak memuliakan Yesus, tapi memuliakan Isa versi kalian. Kenapa saya mengatakan tidak memuliakan Yesus? Karena Isa di dalam Islam dengan Yesus Kristus yang disembah oleh orang Kristen, silsilahnya berbeda. Kalau di dalam Islam dikatakan bahwa Yesus anak Maryam, Maryam binti Imron. Nah, kalau kita melihat dalam sejarah, ini adalah kesalahan dalam segi sejarah ya. Karena Imron atau Amram ini adalah bapaknya Musa, Harun, dan juga Miriam, yang dimana mereka hidup di abad ke-16-15 sebelum Masehi. Kalau mengatakan bahwa Maryam adalah binti Imron, berarti Maria adalah perawan tertua di dunia yang usianya 1500 tahun. Mari kita melihat silsilah Yesus yang benar di dalam Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Di sini Lukas menjelaskan tentang silsilah Yesus dari garis ibunya. Nah, mari kita melihat di dalam
Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, menurut orang-orang pada waktu itu, Yesus ini adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, kok di sini ada Yusuf anak Eli? Nah, ini tidak menjelaskan tentang silsilah Yusuf. Karena silsilah Yesus dari garis Yusuf itu dijelaskan di dalam Matius. Tapi di dalam Lukas 3 ini menjelaskan silsilah Yesus dari garis keturunan ibunya, yaitu Maria. Maria adalah anak Eli atau Eliakim atau Yoakim. Jadi jelas ya, beda silsilah antara Yesus dengan Isa di dalam Islam. Menurut saya itu tidak memuliakan sih ya, tapi justru salah. Dalam hal sejarah aja salah. Tapi Ustadz Kainama bangga dengan itu. Kemudian yang kedua, orang Islam tidak menghinakan Yesus dengan cara menelanjangi dia di kayu salib. Siapa yang menelanjangi Yesus? Orang Kristen tidak menelanjangi Yesus. Yang menelanjangi Yesus kemudian dia disalib adalah tentara Romawi. Catat, tentara Romawi lah yang menelanjangi Yesus, kemudian membagi-bagikan pakaiannya, setelah itu baru disalib. Orang Kristen juga nggak menghinakan Yesus. Memang, bagi dunia ini, bagi Ustadz Kainama dan teman-teman, salib adalah lambang kehinaan, kekalahan, ataupun kebodohan. Tapi bagi kami orang Kristen, salib adalah lambang kemenangan atas dosa. Mari kita membaca di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi bagi kami, salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Yesus ditelanjangi, Yesus disalib bukan karena kesalahannya, bukan karena dosa-dosanya, tapi karena kesalahan dan dosa-dosa kita, yaitu manusia berdosa. Yang ketiga, nah ini yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Dia bilang setiap hari Minggu di gereja, orang-orang Kristen menghina Nabi Muhammad. Disensor apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Siapa bilang? Jangan-jangan dulu Ustadz Kainama yang melakukan itu sebelum jadi mualaf. Tidak ada, tidak pernah orang Kristen melakukan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama, apalagi di gereja. Jadi jangan berbohong, jangan membangun narasi yang menyesatkan sehingga orang yang mendengarkan Anda itu membenci orang Kristen. Anda ini luar biasa ya, sudah mengadu domba. Nggak pernah. Semua pendeta-pendeta Kristen itu adalah orang yang lulus S1 dari sekolah teologi ya. Jadi tahu apa yang harus diberitakan. Daripada gosip, gibah nggak jelas di mimbar, pendeta lebih baik memberitakan firman Tuhan untuk membangun iman jemaat. Berbeda dengan Anda, untuk membangun iman jemaat, Anda harus menyebarkan hoax. Tapi kami para pendeta, saya juga sebagai hamba Tuhan, saya tidak pernah melakukan itu. Jadi, tolonglah ya, jangan mengadu domba satu dengan yang lain, jangan membangun narasi yang buruk tentang kami orang Kristen yang menghina Muhammad setiap hari Minggu. Ngawur itu, ngawur, jelas-jelas ngawur. Sekian dari saya, semoga kita dicerahkan dan dikuatkan imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam maras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.